Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waridah liya ikhwati fiddin azzakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan untuk lisan kita, untuk mata kita, untuk telinga kita, bahkan untuk hati kita. Setelah kita membaca Al-Quran, semoga setiap huruf Al-Quran yang kita baca Allah siapkan pahala bagi kita. Setiap apa yang kita dengar menjadi keberkahan bagi kita. Dan bagian dari doa yang kita panjatkan, semoga Allah kabulkan dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib semakin tayyib. Waridah lihat di ayat ke-60. Lihat di ayat ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum aminu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alam taro, tidaklah engkau perhatikan, kata Allah, illal ladzina yaz'umuna, kepada orang-orang yang mengaku annahum, sesungguhnya mereka amanu, beriman, bima unzila, dengan apa yang diturunkan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelummu.
Yuriduna, mereka menginginkan, ayyatahakamu, mereka akan berhukum, mereka akan bersyariat, ila taghut, kepada taghut. Wa qad umiru, padahal mereka telah diperintahkan, ayyakfuru bihi, agar mereka mengingkari kepadanya, yaitu taghut. Wa yuridu syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu menginginkan, ayyudhillahum, untuk menyesatkan manusia, dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh. Saudara-saudara kaum muslimin, wargi dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Di ayat 60 ini Allah Rabbul Alamin memberikan sebuah penjelasan kepada Nabi SAW, sekaligus memberikan informasi kepada kita bahwasannya tidaklah engkau wahai Muhammad memperhatikan ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran, maupun kitab samawi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berupa Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab suci yang bernamanya Jabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga kitab yang namanya Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Mushaf-mushaf, lembaran-lembaran suci yang diberikan kepada Nabi dan para Rasul. Ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Juga mereka mengimani apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tetapi mereka menginginkan hukum syariatnya, berhukumnya bukan kepada Quran, bukan kepada kitab samawi, tapi apa? Berkiblat, berhukum kepada taghut. Ini sifat munafik wargi dahlia. Ini sifat munafik. Kenapa? Karena sifat munafik itu Nabi SAW menegaskan, hati-hati ya. Kata Nabi, orang munafik itu apabila dia berbicara pasti berdusta. Apabila diberikan amanah, berkhianat. Bila berjanji, ingkar. Nah ini berjanji. Berjanji kepada Allah, berjanji kepada Rasul bahwa saya beriman kepada Allah. Amanu, saya beriman kepada Allah. Beriman juga kepada siapa? Kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad dan diturunkan kepada Muhammad, yaitu kitab Jabur, Taurat, Injil, dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian besar orang-orang munafik, ada yang mengatakan beriman, tetapi mereka mengingkari dari keimanannya itu. Itu orang munafik. Banyak Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Banget yang harap, ati mungkir. Beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka mempercayai ada Tuhan lain selain Allah. Mereka beriman kepada Muhammad SAW, mengambil hukum dalam Al-Quran, tetapi malah hukum Quran dikotak-kotak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ini yang berbahaya wargi dahlia. Ini yang berbahaya. Kalau hukum Islam di dalam Al-Quran oleh umatnya sendiri dikotak-kotak, atau bahkan disembunyikan, hukum Quran disesuaikan dengan apa? Dengan keinginan hawa nafsu, dengan keinginan akal, maka sudah dipastikan hukum-hukum dalam Quran tidak akan mampu ia jalankan secara kafah. Justru sebaliknya, dia akan semakin jauh dari apa?
dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita wargi dahlia di akhir zaman ini ada hukum cocologi. Dicocok-cocokkan sesuai dengan apa? Dengan alam pikiran kita, dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Jadi bukan Quran yang menjadi imam, malah Quran yang menjadi makmum. Ingat, Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis, barang siapa Al-Quran dijadikan sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbingnya masuk ke dalam sorga. Ya sorga dunia, terlebih-lebih sorga akhirat. Al-Quran dijadikan sebagai imam, sebagai pemimpin yang ada di depan kita. Ketika Quran mengatakan haram, maka haramlah kita bilang. Halal kata Quran, halal kita sampaikan. Ke timur kata Quran, ke timur kita melangkah. Ke barat kata Quran, ke barat kita pun bertuju. Quran dijadikan sebagai imam, maka Quran akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa Quran yang dijadikan sebagai makmum, ada di belakang mereka. Ke timur kata Quran, dia kalah pergi ke barat. Ke selatan kata Quran, dia malah pergi ke utara. Haram kata Quran, halal menurut mereka. Sudah diputar-balikan hukum Islam, hukum Quran tidak dipakai, maka sudah jelas Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia, terlebih-lebih neraka akhirat wargi dahlia. Mereka mengingkari hukum-hukum Quran. Contoh, hukum waris umpamanya. Dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain dia kufur terhadap ayat-ayat Allah yang lainnya. Dia beriman kepada Allah, tetapi ketika hukum yang lain diterapkan, dia merasa tidak senang atau bahkan tidak puas terhadap hukum Al-Quran. Hukum waris, di mana laki-laki memiliki bagian satu sementara perempuan setengah. Kadangkala inilah yang menjadi konflik, inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah mara bahaya dan malapetaka, mengganggu konsentrasi hubungan sesama saudara. Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan hukum Islam secara kafah. Menikah misalnya, kadangkala subhanallah wargi dahlia, ada sebagian perempuan yang menolak bahwa laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Boleh, silakan. Tetapi hukum Islam ini tidak serta-merta harus 4 laki-laki memiliki istri. Tetapi pada ayat yang lain dikatakan boleh memiliki 4 istri kalau mampu berbuat adil. Kalau tidak, cukup 1 saja. Hukum agama, hukum Islam, hukum Quran adalah hukum yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita selaku umatnya. Kenapa kita harus menolak hukum Quran? Kenapa kita harus menolak hukum Quran dan memaksakan kita untuk apa? Memperturutkan hawa nafsu. Dan memperturutkan hawa nafsu inilah yang disebut sebagai apa? Ayyatahakamu ila taghut, memakai hukum taghut. Hukum taghut itu adalah hukum yang keluar dari syariat agama Islam, hukum keluar dari syariat Quran wargi dahlia. Karena Quran sudah jelas, ini yang haram, haram, ini yang batil, batil, ini yang halal, halal. Sudah jelas. Sudah jelas. Carilah pekerjaan dengan cara yang halal, itu perintah. Maka umat Islam harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mencari nafkah, mencari karunia dengan cara yang halal. Berdagang, berniaga, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi konten, ada yang menjadi apa? Tukang seniman. Silahkan. Tetapi berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang seniman, menjadi seorang seniman yang beriman. Menjadi pejabat, pejabat yang beriman.
menjadi teknokrat yang beriman. Menjadi pejabat yang beriman warga dahlia. Dan semua itu dilandasi karena iman, maka dipastikan hukum-hukum yang ia pakai, hukum yang berdasarkan ketetapan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau misalnya diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, diberikan sebuah jabatan, pangkat, kedudukan, kalau tidak beriman, maka beginilah apa yang terjadi. Ketika dia menjadikan dirinya sebagai pejabat, maka tentunya bukan menjadi pejabat, bukan pejabat beriman. Menjadi pengusaha, bukan pengusaha beriman. Menjadi pedagang, bukan pedagang beriman. Menjadi guru, bukan guru yang beriman. Menjadi teknokrat, bukan teknokrat yang beriman. Yang terjadi bagaimana? Maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kalah menjadi mangsa. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Menekan dan bisa menindas rakyatnya bila dia menjadi seorang pemimpin. Yang dipikirkannya bukan mengurus rakyatnya, tapi bagaimana caranya untuk menekan dan memeras rakyat. Maka pajak ditingkatkan, kemudian rakyat ditekan, apalagi kemudian dia mengambil keuntungan dengan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pribadi dan keluarga serta golongannya. Maka terjadi korupsi di mana-mana. Negara merasa kekurangan, merasa rugi, ribuan, triliunan warga dahlia. Itu terjadi kepada salah seorang oknum yang memiliki sifat-sifat monyet warga dahlia, rakus. Kenapa? Hukum Islam dia tidak terapkan. Dia tidak beriman kepada Allah. Kalau beriman, gak mungkin begitu. Kenapa? Malu dan takut diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mereka memakai hukum togut. Hukum bukan Islam, hukum bukan karena Quran, tapi hukum syaitan warga dahlia. Wa yuridu syaitanu ayyudhilla dhalalan ba'ida. Wa yuridu syaitan, dan syaitan menginginkan ayyudhillahum, untuk mereka menyesatkan manusia tentunya, dhalalan ba'idan, kesesatan yang sangat jauh. Iblis begitu, ingin menjauhi hukum Islam, menjauhi hukum Allah, sehingga apa? Haram yang ingin disampaikan, hukum kegelapan yang ingin diberikan, sehingga timbul perasaan, ngapain hukum kayak begini, capek, ribet, susah gitu kan. Tetapi kalau hukum Islam ini sangat adil warga dahlia. Hukum dalam Quran adalah hukum yang adil. Arti hukum di sini bukan berarti masalah kriminal saja, tapi menyangkut semua aspek kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, berbangsa maupun bernegara. Islam tidak mau dikotak-kotak. Dan sekarang yang terjadi, Islam dikotak-kotak. Kenapa? Itu tadi warga dahlia. Ketika hubud dunia menjadi sasarannya, dunia menjadi tujuannya, maka dia akan menghalalkan segala macam cara dan upaya agar dia ingin bahagia di dunia warga. Ingatlah orang-orang yang munafik seperti itu warga dahlia, beriman kepada Allah tetapi dia tidak beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah. Dia ingin menjalankan syariat agama, tetapi dia memilih dan memilah mana hukum syariat yang sesuai dengan keinginan dan nafsunya. Jadi Quran mengikuti akal pikiran. Ini yang salah. Harusnya akal pikiran yang ngikutin Al-Quran. Contohnya begini, yang benar itu kayu ngikutin meteran atau meteran ngikutin kayu. Ya, kayu ngikuti meteran atau meteran ngikutin kayu. Kalau misalnya meteran, kalau misalnya kayu ngikuti meteran, itu aman. Tapi yang celaka itu adalah apa? Meteran ngikutin kayu. Kayu misalnya panjangnya 5 cm, sementara si meteran itu 10 cm, maka yang dipotongnya bukan kayu tapi meteran yang dipotong. Kalau kayu misalkan 10 meter, kemudian meterannya ada
12 meter berarti yang 2 meternya dipotong. Itu sama dengan meteran ngikutin kayu. Kacau warga dahlia. Tetapi harusnya kayu ngikuti meteran. 10 meter diukur 10 meter. Ternyata kayunya 20 meter. Sambung lagi di meteran. Gitu warga dahlia. Dan yang terjadi demikian. Maka hukum ini wargi dahlia telah terjadi pembohongan, telah terjadi kemunafikan di zaman Nabi Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenung pada masa Nabi, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, ya, ini orang-orang munafik di zaman Nabi seperti itu. Jadi hukum itu dibulak-balikan warga dahlia. Mengambil hukum bukan hukum kebenaran, tapi hukum manusiawi. Seperti sekarang aja coba lihat bagaimana Quran mendidik kita, menginginkan kita hati-hati ya dengan yang namanya pergaulan. Maka dipotong tuh oleh hukum apa? Itu melanggar hak asasi manusia. Bebaskan saja, itu kan hak asasi. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang kepada perempuan, atau misalkan senang kalah laki ongkoh, senang kalah perempuan ongkoh. Dilarang dalam Islam, dilarang oleh agama. Oh, ini hukum Islam ini sudah tidak kredibel, sudah tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, itu kan alasannya kan? Da abdi mah hoyong kieu atuh Pak Ustad, da abdi mah berhenti ditu nanti Gusti Allah nak kieu abdi teh. Laki-laki tapi kemayu gitu nya. Nah, itu yang tidak mau mengambil hukum. Dia mencocok-cocokkan keinginan pribadi dengan Quran. Nah, ini yang berbahaya, togut namanya itu. Itu togut. Kata Quran jangan memakan makanan haram, makan babi pakai bismillah. Kan lieur jelema nu kitu. Ini orang munafik begitu. Beriman tapi melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dilarang, diperintahkan untuk mencari rizki secara halal. Kalah korupsi, memeras rakyat, menekan rakyat, menjerit rakyat. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Hukum tidak diterapkan warga dahlia. Terjadi kecurangan-kecurangan di mana? Di pasar, timbangan dikurangi. Sehingga pembeli merasa dirugikan. Haram itu, tapi kekeh saja demi keuntungan dunia. Ini salah satu di antaranya warga dahlia. Dan ini sekarang sudah mulai di akhir zaman. Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman Quran seperti barang langka. Bahkan orang yang membaca Al-Quran menjadi aneh. Sekarang begini. Hukum agama diterapkan. Apa kata anak muda sekarang? Wah, ini hukum kolot, ini hukum klasik, tidak sesuai dengan apa? Dengan kemajuan zaman. Begitu kan? Begitu. Maka itulah yang namanya apa? Ayyatahakamu ila tagut. Memberikan sebuah ketetapan hukum dari ketetapan yang bukan syariat Islam, yaitu togut, hukum syaitan. Hati-hati ya, hati-hati. Tetap saja. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Memohon kepada Allah, tunjukilah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Tunjukilah kepada kami ya Rabb yang batil itu batil, dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Makanya warga dahlia, apapun profesi kita sebagai kaum muslimin, orang beriman, ya, coba kita menerapkan hukum-hukum syariat dalam rumah tangga. Masukkan hukum syariat. Apa tugas suami, apa tugas istri, apa tugas anak. Di dalam kantor, apa tugas pemimpin, bagaimana tugas karyawan, hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan Quran. Walaupun belum secara menyeluruh warga dahlia, terapkan dalam berniaga. Oh,
kata Quran teh begini. Dan semuanya teh ada dalam Al-Quran waridah demi Allah. Kalau kita ingin bahagia, Quran. Menghadapi musibah ini. Kalau kita ingin dapat keturunan yang baik ini. Semuanya ada. Dan itu semua butuh ketentuan. Dan dapat dipelajari dan dapat ditemukan dengan cara apa? Dengan cara ilmu, yaitu belajar agama. Ya, mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita. Dan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita dimampukan oleh Allah untuk terus menjalankan syariat, hukum-hukum Islam, yaitu Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.